Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akuntansi sektor publik ingin menjelaskan tentang PSAP nomor 1. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Raihana Walia Alaidrus sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Aurelia Seripa, Mutia Wahyuni, Ratih Indah Melati, dan Tasniatur Rahman. Selamat menyaksikan. PSAP nomor 01. Penyajian laporan keuangan. Tujuan penyajian laporan keuangan ada 3. Yang pertama, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan lembaga legislatif. 2. Disusun dan disajikan dalam basis aktual. 3. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pendapatan RA dan RO. Perbedaan pendapatan RA, laporan realisasi anggaran, suatu penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar oleh pemerintah. Perbedaan pendapatan LO. Laporan operasional yang berisi hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Di sini ada 7 komponen laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran, singkatan dari LRA. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. 3. Neraca. 4. Laporan operasional, singkatan dari LO. 5. Laporan arus kas, singkatan dari LAK. 6. Laporan perubahan ekuitas, singkatan dari LPE. 7. Catatan atas laporan keuangan, singkatan dari CAP. Halo, di sini aku Ratih akan membacakan tentang laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SHL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Dan yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran. Nah, laporan realisasi anggaran itu yaitu laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Nah, laporan realisasi anggaran tersendiri mencakup beberapa unsur yakni pendapatan LRA, transfer, belanja, dan pembiayaan. Dan yang kedua ada laporan perubahan SAL. Nah, laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Dan yang ketiga ada neraca. Nah, neraca ini yaitu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu. Laporan ini terdiri dari dua, yaitu bagian utamanya itu aktiva dan pasiva.
Nah, aktiva itu mencakup semua aset yang dimiliki oleh perusahaan dan pasiva, sedangkan pasiva mencakup semua kewajiban dan modal perusahaan. Neraca akuntansi bisnis memberikan informasi mengenai jumlah aset yang dimiliki perusahaan, sumber pembiayaan aset tersebut, serta struktur modal perusahaan. Dan yang keempat adalah laporan operasional. Laporan operasional yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dari pendapatan LO, beban dan defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Dan yang kelima yaitu ada laporan arus kas. Laporan arus kas itu keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas itu artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas untuk arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Laporan memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas yaitu merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Nomor 7, catatan atas laporan keuangan atau CLK. Catatan atas laporan keuangan atau CLK adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, dan laporan arus kas LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos disajikan dalam LRA, laporan perubahan SAL, neraca, LOO, LAK, dan LPE. Disajikan dalam sistematis, setiap pos dalam LRA, laporan perubahan SAL, neraca, LOO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Slide selanjutnya ada periode pelaporan. Periode akuntansi dalam bahasa Inggris yaitu accounting period adalah rentang waktu yang digunakan dalam laporan keuangan. Di Indonesia, periode akuntansi yang biasa dipergunakan adalah bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Salah satu-satunya cara yang pasti untuk mengetahui keberhasilan operasi suatu usaha adalah dengan menutup perusahaan tersebut, menjual seluruh aktivanya, membayar kewajibannya, mengembalikan sisa uang kas kepada para pemilik. Proses ini disebut juga likuidasi. Hal ini sama dengan berhenti usaha. Tentu saja hal ini kurang praktis dilakukan untuk mengukur pendapatan usaha. Sebagai gantinya, suatu perusahaan membutuhkan laporan periodik yang dapat digunakan untuk menunjukkan perkembangan dari perusahaan tersebut. Karena itu, waktu dibagi menjadi yang lebih kecil dan laporan keuangan dibuat untuk periode tertentu. Hingga suatu usaha likuidasi, jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan harus dianggap sebagai suatu estimasi perkiraan. Informasi keuangan perusahaan harus dilaporkan secara berkala, misalnya per triwulan, per semester, per 1 tahun. Pelaporan informasi keuangan secara berkala ini yang disebut dengan periode pembukuan atau akuntansi. Salah satu tujuan dilaporkan secara berkala adalah untuk menentukan strategi dan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. Diperlukannya konsep ini adalah untuk mengetahui gambaran yang tepat mengenai kinerja perusahaan yang diperoleh saat perusahaan tersebut mencairkan hartanya menjadi kas.
Alasan pertama adalah agar pihak yang mengambil keputusan dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dan melihat kondisi serta kebijakan yang akan diambil. Alasan kedua adalah untuk menerapkan konsep periode akuntansi ini adalah untuk kepentingan perencanaan perusahaan. Setiap periode diperlukan laporan keuangan yang tepat dan benar serta pencatatan transaksi yang detail untuk perencanaan anggaran atau strategi ke depannya. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya dalam setahun sekali dalam setahun. Apabila laporan keuangan tahunan disajikan dalam suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun, pelaporan mengungkapkan informasi berikut. Yang pertama, alasan menggunakan periode tidak 1 tahun. Yang kedua, fakta bahwa jumlah kooperatif untuk pelaporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Contoh periode akuntansi. Periode akuntansi yang paling dasar adalah selama 1 tahun, dan biasanya semua perusahaan menyiapkan laporan keuangan tahunan. Periode akuntansi biasanya dibuat sesuai dengan kalender tahunan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Banyak perusahaan juga menggunakan periode tahun fiskal, yaitu periode yang berakhir bukan tanggal 31 Desember. Tanggal akhir tahun yang dipergunakan biasanya adalah titik di mana kegiatan usaha mencapai aktivitas terendah pada periode tersebut, tergantung dari jenis usahanya. Tahun fiskal mungkin dapat berakhir pada tanggal 31 Maret atau tanggal lainnya. Untuk mengetahui perkembangannya, perusahaan biasanya tidak dapat menunggu sampai akhir tahun. Manajer dari suatu usaha ingin mengetahui kesuksesan perusahaannya pada setiap bulan, setiap kuartal, dan setiap tahun. Perusahaan juga menyiapkan laporan keuangan untuk periode interim atau sementara, yaitu periode yang kurang dari 1 tahun. Laporan keuangan tersebut biasanya dibuat secara bulanan. Serangkaian laporan dapat digabungkan menjadi laporan per semester. Selanjutnya yaitu identifikasi pelaporan keuangan. Identifikasi pelaporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dengan dokumen terbitnya yang sama. Yang kedua, kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi yang lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain. Namun, bukan merupakan subjek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini. Yang ketiga, setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, bila mana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan. Yang pertama, nama perangkat daerah atau PPKD atau Pemda. Yang kedua, cakupan laporan keuangan. Apakah satu entitas, tunggal, atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi? Yang ketiga, tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan. Yang keempat, mata uang pelaporan adalah rupiah
Dan kelima atau yang terakhir, tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan. Penyajian kebijakan-kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini. Yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Dan yang ketiga, setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari suatu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengidentifikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengukuran tersebut dapat membantu penggunaan untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran pendapatan LRA dan pendapatan LO. Yang kedua, pengukuran belanja. Yang ketiga, pengukuran beban. Yang keempat, prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian. Yang kelima, investasi. Yang keenam, pengukuran penghentian atau penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud. Yang ketujuh, kontra-kontra konstruksi. Yang kedelapan, kebijakan kapitalisasi pengeluaran. Yang kesembilan, kemitraan dengan pihak ketiga. Yang kesepuluh, biaya penelitian dan pengembangan. Yang kesebelas, persediaan baik yang untuk diserahkan kepada masyarakat maupun untuk dipakai sendiri. Yang ke-12, penjabaran mata uang asing. Setiap entitas akuntansi atau entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak dan retribusi kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.